Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Rohmiati. Pada tahun ajaran 2022-2023, saya ditugaskan untuk menjadi wali kelas 3B. Supervisi akademik merupakan salah satu pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, serta untuk menguatkan dan meningkatkan proses pembelajaran sehingga kepala sekolah dapat berkontribusi dalam menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Selain itu juga untuk meningkatkan kompetensi profesional maupun pedagogik yang akan berdampak pada peningkatan kinerja guru. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan jadwal supervisi kepada saya. Adapun jadwal supervisi saya akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022. Dengan materi ajar yaitu tematik, tema 4, subtema 3, pembelajaran 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap belajar? Ya. Ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kalau misalkan ibu bilang apa kabar, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Ya. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, mungkin pembelajaran hari ini berbeda dengan hari biasanya ya. Karena hari ini ibu sedang dilakukan supervisi oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, siap? Mungkin silakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan. Baik, Ibu Wali Kelas 3B, saya ucapkan terima kasih. Hari ini Ibu akan melaksanakan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Namun sebelum menyampaikan beberapa hal, saya ingin menyapa dulu anak-anak saya tercinta yang pintar-pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak, semuanya pada sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan kesiapan mengikuti proses pembelajarannya? Semuanya sudah siap? Ya, baik. Bapak akan menyampaikan beberapa amanat sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran hari ini. Tidak sebagaimana biasanya bahwa untuk tahun sekarang pelaksanaan supervisi kegiatan pembelajaran yang biasanya Bapak mengikuti di kelas kalian bersama kalian, tetapi hari ini Bapak di ruang kerja. Kita menggunakan Zoom meeting ya, sehingga pelaksanaannya bisa diawasi dari jarak jauh ya, karena Bapak di ruang kerja, kalian bersama Ibu Wali kelas di ruang kelas. Alhamdulillah sekolah kita sudah mengawali dengan pengenalan teknologi pembelajaran abad 21, sehingga mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal yang positif bagi kita semuanya. Pesan yang kedua, mohon kalian nanti ikuti kegiatan proses pembelajaran dengan Ibu Wali kelas kalian, karena sebagian materi yang akan disampaikan sudah dilaporkan kepada Bapak cukup menarik dan ini penting bagi kalian. Oleh karena itu silakan ikuti dengan baik. Kemudian Bapak doakan mudah-mudahan hari ini kita semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat. Kepada Ibu Wali kelas dipersilakan untuk menyampaikan materi pelajaran semaksimal mungkin. Silakan berekspresi dengan maksimal sehingga capaian materi yang disampaikan betul-betul bisa tersajikan dan tersampaikan kepada anak. Dan saya disebut sekian dan selamat mengikuti pelajaran anak-anak. Tetap semangat. 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 Oh,
didik Islami. Ikhlas beramal, Allahu Akbar. Yes. Oh, ya. Sekali lagi coba Bapak dari sini. Peserta didik Islami. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya, dan Ibu silakan selamat menyampaikan materi pelajaran. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar? Siap. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dilanjutkan dengan pembiasaan membaca surat Al-Baqarah. Oke, silakan Pak. Duduk siap dan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, kewajiban dan hak. Subtema 3, kewajiban dan hak dalam pembelajaran ke. Hari ini kita masuk ke pembelajaran ke. Oke, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau mencek kehadiran kalian. Hari ini ada yang sudah hadir? Ada. Berapa orang? 3. Kenapa kita hadir? Sakit? Karena makan padang. Adrian sakit. Siapa lagi? Sania. Sania kemana? Masih sakit? Oke, mudah-mudahan yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan kita seperti biasa. Nah, di pembelajaran kemarin kita belajar apa? Hak dan kewajiban dalam memelihara hewan peliharaan. Coba, hak untuk memelihara hewan peliharaan adalah hak semua orang. Nah, coba, ada yang masih ingat tidak? Apa sih kewajiban kita ketika kita memiliki hewan peliharaan? Memberi makan, apalagi? Memandikannya, apalagi? Apa? Membuatkan kandangnya supaya tidak berkeliaran di lingkungan sekitar. Nah, terus apa lagi? Merawatnya dengan baik, karena kalau misalkan kita merawat hewan peliharaan dengan baik, maka lingkungan pun akan bersih dan nyaman. Hari ini kita masih di subtema 3, namun masuki pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah kita belajar hari ini, kalian bisa menentukan kewajiban dan hak kalian ketika bertetangga. Yang kedua, setelah kalian memahami masalah, kalian dapat menentukan bagaimana sih penyelesaian masalahnya. Yang ketiga, kalian dapat menentukan 2 bilangan yang hasil kalinya sudah diketahui. Coba, ada yang masih ingat tidak? Apa itu hak? Hak adalah yang harus kita terima. Apa itu kewajiban? Harus kita kerjakan. Yang harus kita kerjakan. Ya, betul sekali. Nah, coba di sini kita ada teks. Apa? Wabah demam berdarah. Teks wabah demam berdarah. Coba di sini ada poster. Apa? Waspada demam berdarah. Untuk itu lakukan 3M. Apa yang pertama M-nya? Ada kelihatan tidak? Yang pertama menguras, yang kedua menutup, yang ketiga mengukur. Ya, betul sekali. Sekarang kita lanjut ke wacana atau teks wabah demam berdarah. Ayo kita baca bersama-sama. Tubuhnya demam tinggi.
penyakit demam berdarah. Disebabkan oleh apa? Gigitan nyamuk. Nah, nyamuk itu suka berada di genangan air. Nah, supaya dan nyamuk juga ketika sudah berada di genangan air, nyamuk akan membawa virus dan akan menyerang manusia. Nyamuk akan menyerang manusia biasanya pada pagi hari atau malam hari. Nah, manusia yang sudah terserang penyakit demam berdarah biasanya akan mengalami gejala yang dirasakan oleh ayah dayu. Seperti apa gejalanya? Demam tinggi, yang apalagi manggil, kepalanya terasa berat, terus perutnya mual dan dingin, terus apa lagi? Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Nah, supaya kita terhindar dari penyakit demam berdarah, apa yang harus kita lakukan? Apa? Melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, dan juga melakukan apa ini? Pengasapan. Nah, setelah kita membaca teks wabah demam berdarah, di sini Ibu mempunyai pertanyaan. Nah, apa masalah yang ada pada teks? Apa? Demam berdarah. Siapa yang terkena penyakit demam berdarah? Ayah dayu. Nah, jadi yang ada masalah yang ada pada teks itu yaitu ayah dayu terserang penyakit demam berdarah. Nah, apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Membawa ke rumah sakit, terus dilakukan apa di lingkungan sekitar tempat tinggal? Membersihkan lingkungan dengan cara apa tadi? Iya. Nah, tadi di 3M itu ada menguras, menutup, dan mengubur. Nah, di sini ada pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan menguras itu? Membuang air yang kotor. Apa lagi? Menguras. Apa? Nah, mengeluarkan air dari badannya. Jadi, coba apa yang harus dikuras? Air. Nah, kita untuk mencegah terserang penyakit demam berdarah dengan cara apa? Menguras. Contohnya menguras bak mandi. Kalian kalau misalkan di rumah menguras bak mandi berapa minggu sekali? Seminggu 2 kali. Berapa lagi? Cu, yang beda. Berapa? Seminggu 3 kali. Ya, betul. Nah, menguras bak mandi minimal seminggu 2 kali. Mau seminggu 3 kali, mau seminggu 4 kali boleh. Nah, tetapi jangan lupa ketika kita menguras bak mandi, jangan lupa untuk menyikat dinding bak mandi, karena di situ tempat nyamuk berkembang. Ya, jadi selain dikuras, kita juga harus membersihkan dinding-dinding bak mandinya. Yang kedua, ada pertanyaan yang keempat. Apa yang dimaksud dengan menutup? Apa yang dimaksud dengan menutup? Ada yang tahu? Apa? Biar nyamuk tidak berkeliaran. Ya, apa lagi? Yang dimaksud dengan menutup? Iya, dia tidak bertelur, jadi kita harus menutup bak atau yang menjadi penampungan air. Karena kalau misalkan badannya terbuka, nyamuk
nyamuk akan bertelur di dalam penampungan itu. Ngerti? Iya. Nah, contohnya lagi. Jadi kalau misalkan di rumah kalian punya ember atau tempat penampungan air baik di dalam rumah maupun di luar rumah, kalian harus menutupnya. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan mengubur? Apa? Memasukkan ke dalam lubangnya dan menutupnya kembali. Contohnya mengubur apa? Diam, kaleng, barang-barang bekas, atau apa? Yang lambang pemakaiannya apa? Coba bekas apa? Kalau kalian belanja ke warung itu apa? Ya, terus yang berbahan plastik, karena kalau misalkan terjadinya hujan terus barang bekas menumpuk, itu nyamuk akan senang berada di situ. Ya, jadi sebaik mungkin kalau misalkan kalian mempunyai barang bekas, kalian bubur dan menutupnya kembali untuk terhindar dari penyakit demam. Selanjutnya, nah, coba berdasarkan teks wabah demam berdarah, ada kalimat yang menunjukkan kewajiban. Coba sekarang kalian LKS-nya keluarkan. Oke. Nah, di sini kalian garis bawahi yang menunjukkan kewajiban. Paham? Kewajiban apa tadi? Apa kewajiban? Yang harus dilaksanakan. Coba dari teks yang telah kita baca tadi, garis bawahi yang termasuk yang menunjukkan kewajiban. Ya, sok garis bawahi yang menunjukkan kewajiban. Nah, sudah? Garis bawahi. Dari kalimat ini, dari teks ini, mana yang menunjukkan kewajiban? Kewajiban tadi apa sih? Kalau dilaksanakan oleh kita. Sudah? Ya. Kalian menemukannya berapa garis bawahi? Ya, so. Gimana nih? Sudah? Sudah. Oke, siapa yang menyebutkan hasil penemuannya? So, yang sudah. Coba, mana yang menunjukkan kalimat kewajiban? Di kalimat mana? Ayo, berani. Ya, Dian. Apa yang kalian Dian dapatkan? Bergotong royong. Iya. Seluruh warga bekerja bergotong royong. Betul. Apa lagi? Tidak apa? Membersihkan lingkungan. Ya, itu juga merupakan kewajiban kita. Apa lagi?
menutup, ya 3M kita harus melakukan 3M, menguras, menutup, dan mengukur. Cuk, siapa lagi yang sudah menemukan? Siapa lagi? Sudah? Oke. Ya, semua yang kalian sebutkan betul. Nah, kalimat yang menunjukkan kewajiban yang pertama apa? Seluruh warga membersihkan lingkungan. Yang kedua, Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk. Yang ketiga, seluruh warga bekerja dengan cara bergotong royong. Itu juga kewajiban kita. Yang keempat, melakukan apa? mereka melakukan 3M. Apa 3M itu? Menguras, Menutup dan mengukur. Ya. Lanjut. Nah, jika kita telah memenuhi kewajiban kita, maka hak apa yang harus kita terima? Kita sudah membersihkan lingkungan, sudah melakukan 3M. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita, hak apa yang harus kita terima? Mendapatkan lingkungan yang nyaman dan bersih, dan kita supaya kita terhindar dari penyakit demam berdarah. Nah, dalam bertetangga kita wajib tolong menolong. Semua orang harus membantu orang yang kesulitan. Ayah Dayu sakit demam berdarah. Tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Bani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedang malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Nah, jadi masalahnya di sini apa? Ayah Dayu sakit demam berdarah, kemudian dibawa oleh tetangganya kemana? Rumah sakit. Bani dan Udin melihat Dayu sedang sedih. Karena apa? Karena ayahnya masuk rumah sakit, dan Dayu juga sedang memikirkan seharusnya dia sedang membuat pesanan, menyiapkan pesanan bunga sedang malam. Nah, apa yang harus dilakukan untuk Dayu? Apa? Membantunya, menghibur Dayu supaya Dayu tidak bersedih lagi. Apa lagi? Menenangkan Dayu, memberikan semangat kepada Dayu supaya Dayu bisa bergembira lagi. Nah, lanjut. Oke, kita sebelum lanjut ke pembelajaran selanjutnya, tetap fokus Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, siap fokus? Siap. Oke, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedang malam. Bani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Bani senang dapat membantu Dayu. Bani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Nah, ada 800 buah bibit sedang malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedang malam yang sama. Berapa kardus yang dibutuhkan?
Contoh, buatlah dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyak bibit dalam setiap kardus. Contoh, kita membagi ke dalam berapa kardus? 2. Oke, kita membagi ke dalam 2 kardus. Nah, di sini ibu menyediakan media. Contohnya kita membagi ke dalam 2 kardus. Berarti 1, 2. Coba, ibu di sini mempunyai pulpen. 1 pulpen bernilai 100 dan pensil bernilai 50. Nah, sekarang yang jumlah bibit sedang malamnya berapa? 800. Kita tadi akan membagi ke dalam 2 kardus. Coba kita hitung dan bagi secara sama rata. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, jadi setiap kardus ada berapa bunga sedang malam? 4 apa? 100. Jadi 2 dikali 400 hasilnya berapa? 2 dikali 400 hasilnya 800. Oke, kemungkinan kedua kita akan membagi ke dalam berapa kardus? Akan membagi ke dalam berapa kardus? Contohnya, kita akan membagi ke dalam 4 kardus. 4 kardus. Nah, kira-kira berapa banyak bibit bunga sedang dalam setiap kardus? Kita membaginya ke dalam 4 kardus. Berarti sampai 4. Kita coba. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nah, jadi kalau misalkan 800 bibit bunga sedang malam dibagi kepada 400 yang jumlahnya sama banyak, jadi ada berapa? Berapa setiap kardus? 200. Iya, betul. Nah, paham? Paham? Ya. Nah, sekarang kita masih dalam permasalahan yang sama, yaitu bibit bunga sedang malam tetapi dengan jumlah yang berbeda. Berapa jumlahnya? 500. Coba, ada yang mau kemungkinan dibagi ke dalam berapa kardus? 5. Ke dalam 5 kardus. 5 dikali berapa yang hasilnya 500 bunga sedang malam? Oke, dibagi ke dalam 5 kardus. Berarti kita membutuhkan berapa pulpen? 5. Kita bagi secara bersama-sama. Berarti nyampe kemana? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berapa banyak bibit bunga sedang malam setiap kardus? 100. Ya, 100. Kemungkinan kedua dibagi berapa? Nah, bisa tidak? Dibagi 4. Coba bisa tidak? 500 dibagi 4. 500 dibagi 4. Berarti yang ini nilainya 100, yang ini nilainya 25. Kita bagi bersama-sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi setiap kali ada berapa? 100.
Oke, kita buktikan. 125 dikali 4. 4 kali 5 berapa? 4. 1 kali 5 2 kali 5 10. 3 kali 5 4 kali 5 20. Simpan di sini angka. Di sini angka 4 kali 2 8 ditambah 2 10. Simpan di sini angka 1 di samping. 4 kali 1 4 tambah 1 500. Oh betul, jadi 4 dikali 125 hasilnya 500. Paham? Alhamdulillah. Pembelajarannya telah tersampaikan semuanya. Ibu mau mengetahui kalian pengetahuan sampainya hari ini sampai mana? Ibu mempunyai bahan evaluasi untuk kalian. Kalian kerjakan, jangan lupa dikasih. Sudah dikasih nama Azki, Azka, kasih nama. Kasih nama udah? Sudah? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita telah selesai. Mudah-mudahan setelah pembelajaran hari ini kalian dapat menentukan, dapat menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Jika ada masalah, nah terus kalian dapat menentukan hak dan kewajiban kalian. Hak dan kewajiban kalian sebagai apa? Belajar. Oke, terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum kalian nanti mengikuti proses pembelajaran lanjutan, yang pertama Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti proses pembelajaran. Kalau Bapak amat dari sini, kalian betul-betul mengikuti dengan baik. Karena itu, Bapak minta tepuk tangan untuk semuanya. Kemudian yang kedua, Bapak mengucapkan terima kasih kepada ibu wali kelas yang sudah menyampaikan materinya dengan maksimal, dan alhamdulillah bisa kelihatan dari kesiapan yang betul-betul sudah dipersiapkan sebelumnya, terlihat penyampaian materinya juga bagus
dan penyampaian materinya betul-betul dalam kondisi dan situasi yang betul-betul sangat mendukung kepada anak-anak. Dimohon anak-anak untuk tepuk tangannya buat ibu wali kelas kalian. Baik, pesan dari Bapak, segala hal yang sudah disampaikan oleh ibu wali kelas terkait dengan materi yang sudah disampaikan, mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami dan tentunya ilmunya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga tentunya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Tuhan. Baik, terakhir buat ibu wali kelas tetap semangat melaksanakan tugas, kemudian terus gali ilmu-ilmu tentang keguruan dan tetap menjadi guru yang terbaik supaya dalam penyampaian materi juga lebih baik sehingga kelulusan siswa-siswa yang sekalian menjadi berkualitas karena gurunya pun dalam menyampaikan materi berkualitas. Terima kasih Ibu, saya ucapkan terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Ya. Wow.